Apa itu Cirebon Book Club? Oh ya teman-teman, jadi Cirebon Book Club itu sebuah bisa dibilang klub buku dan juga kolektif seni yang ada di Cirebon, berbasis di Cirebon. Jadi Cirebon Book Club itu bisa dibilang pertama kali dibentuk ketika kurang lebih 3 tahun yang lalu itu di Rumah Rengganis. Nah sebenarnya pada awalnya Cirebon Book Club diupayakan hanya untuk pecinta-pecinta buku dan sebagainya, tapi sekarang mulai merambah ke hal lain gitu. Tapi yang jelas adalah Cirebon Book Club berisi tentu saja anak-anak muda di Cirebon yang fokus di dunia kesenian dan sastra khususnya. Kalau kegiatan sebenarnya kita udah mengalami banyak bongkar pasang gitu ya dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Tapi yang paling penting kita punya satu kegiatan rutinan yaitu buka buku. Oke, jadi kalau buka buku itu bisa dibilang tadi ya bahwa agenda rutinan, dan di buka buku itu kita membahas 1 atau 2 buku dari teman-teman Cirebon Book Club yang lain dan tidak ditentukan bukunya seperti apa. Jadi di situ kita berusaha cair aja gitu ya. Terus kemudian juga kita berusaha untuk mengaitkan satu tema buku ke tema lain atau semua tema buku ke dalam konteks zaman ini gitu. Alonso Quixano, nama aslinya Alonso Quixano, yang nanti dia berubah dengan nama Don Quixote. Kemudian pengawalnya yang setia namanya Sancho Panza. Nah, mungkin kita bedah dulu nih, kenapa sih Alonso Quixano kok bisa berubah jadi Don Quixote? Yeah. Jadi di bab-bab awal 1 dan 2 itu diceritain tuh gimana si Don Quixote ini berasal dari setemuan, atau mungkin di sana di negara-negara yang masyarakatnya tertarik kayak di sini ya, tentang politik. Terus di tahun segitu di novel ini ada AI namanya Winston, atau Winston sendiri ngerasa nggak pakai nama Winston tapi ngerasa pakai nama artificial buatan yang diterjemahin jadi sintesis. Mungkin sekarang kurang tertarik pakai kata sintesis. Oh ya, jadi barusan kita bahas 2 buku gitu ya di buka buku tadi. Pertama ada dari Dan Brown judulnya Origin, terus kemudian ada Don Quixote gitu dari Cervantes. Nah menariknya di buka buku kali ini sebenarnya bisa dibilang dua karya yang jauh gitu ya pada zamannya itu ya. Tetapi yang paling penting tadi yang kita pelajari dari Don Quixote adalah bagaimana dia berhasil untuk menunjukkan itu suatu tema terbaru dari kesusastraan Eropa saat itu, atau maksudnya di kesusastraan berbahasa Spanyol. Kemudian kalau tentang Origin ya cukup bisa dibilang revolusioner juga, karena novel itu menceritakan tentang persentuhan bagaimana manusia dengan artificial intelligence itu yang sekarang juga sangat marak banget nih di dunia kita saat ini. Terkait kolaborasi, pertama kita sama BTS Army Cirebon, jadi mereka fanbase BTS itu. Nah, dan kita di situ ngomongin tentang toxic masculinity, self love dan sebagainya. Terus kemudian juga kita banyak berkolaborasi dengan band-band Cirebon kayak misalkan Silas, terus kemudian beberapa komunitas-komunitas literasi lain. Kita juga pernah bikin kolaborasi dengan pondok pesantren, terus kemudian banyak banget deh kalau misalnya ngomongin kolaborasi itu. Untuk anniversary kayaknya apa ya? Ya pertama pasti bikin kaos gitu ya. Terus kemudian kayaknya kita ada bocoran kita bakal mencoba untuk semacam showcase karya gitu dari beberapa komunitas di Cirebon. Dan karena apa ya? Karena kita berpikir bahwa acara itu nggak lagi efektif gitu. Jadi yang diperlukan saat ini khususnya komunitas-komunitas Cirebon adalah showcasing karya gitu. Jadi kita tidak lagi berbicara acara tapi tentang karya yang dihasilkan dari komunitas-komunitas itu. Mungkin itu sih. Nanti di bulan Juli lah kita bakal running.
informasinya teman-teman bisa cek di Instagram Cirebon Book Club ya. Di situ juga kita rencananya bakal bikin diskusi-diskusi daring juga dengan beberapa penulis, terus kemudian penerbit, penerjemah dan lain sebagainya. Ya, yang penting cek aja gitu IG Cirebon Book Club di situ sih. Oke, Dam. Thank you. Thank you, Mas. Ya, singkat aja. Perkenalkan, nama saya Rifki Alwafi. Boleh dipanggil apa aja, asal jangan dipanggil yang aneh-aneh ya. Untuk asal dari Cirebon, asli dari Beber. Saat ini masih mahasiswa, alhamdulillah masih terdaftar. Tadi saya membahas buku, sebenarnya ini buku terjemahan ya. Aslinya ini adalah buku dari Spanyol, karangan Miguel de Cervantes dengan judul asli Don Quixote de la Mancha. Namun yang saya bahas ini adalah terjemahan dan ini versi yang sangat-sangat ringkas. Ini dikasih judul Petualangan Don Quixote. Oh ya, buku ini sebenarnya tentang, secara garis besarnya ini tentang imajinasi ya. Jadi dalam buku ini ada dua tokoh utama, yaitu Don Quixote sendiri dan juga salah seorang pengawalnya yang sangat setia, yaitu Sancho Panza. Dalam buku ini diceritakan bahwasanya Don Quixote ini adalah dia hanya orang tua yang sebelumnya dia sangat menyukai buku-buku tentang kepahlawanan. Akhirnya dari apa yang dia baca, ia merasa terinspirasi dan akhirnya ia berniat untuk menjadi seorang kesatria ataupun pahlawan dan menumpas segala musuh-musuhnya. Namun itu hanya ada di imajinasinya saja dan akhirnya dia dianggap gila oleh sebagian dan mungkin seluruh masyarakat yang ada di sana. Nah, ada 3 poin utama yang mungkin teman-teman bisa baca buku ini. Satu, karena ini terbit di tahun 1605 dan 1615 untuk versi keduanya. Buku ini adalah peletak batu pertama novel modern. Nah, itu. Kemudian kedua, novel ini adalah salah satu novel yang paling pertama menceritakan tokoh utamanya itu 2 orang dan itu terus bertahan sampai akhir cerita. Dan yang ketiga, novel ini akan beragam versi, akan beragam tafsirnya ketika kamu baca di berbeda usianya gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman baca buku ini. Oke, perkenalkan nama saya Ari Aje. Di sini saya berasal dari Indramayu, ikut kegiatan di sini di Rumah Rengganis Cirebon Book Club Cirebon. Tadi saya bahas novel Origin karya Dan Brown, terbit tahun 2017. Novel itu tuh nyeritain petualangan kesekian kalinya dari karakter utama Robert Langdon, profesor simbologi yang lagi-lagi dapat kasus terus kemudian dikejar-kejar ya gitulah. Endingnya punya seru lah. Dan Brown seri keberapa ya? Angels and Demons, Da Vinci Code, bla bla 5, seri kelima. Dan kayaknya ini seri terakhir deh. Soalnya Dan Brown terakhir bikin tuh bukan novel, malah buku anak. Kayaknya ini terakhir 2017. Novel Dan Brown, Origin, kenapa harus baca itu? Menurut saya ada salah satu tema yang sekarang lagi viral gitu. Istilahnya kalau dibaca sekarang sangat relevan, yaitu tema kecerdasan buatan atau AI gitu. Jadi di situ AI-nya digambarin sangat pintar, sangat kompleks, sangat dan sebagainya. Meskipun di satu sisi nggak punya perasaan tapi sangat patuh gitu loh. Dan itu bikin kasih kita gambaran aja gitu. Dalam bentuk tulisan itu gimana gitu cerita AI-nya. Biasanya kan kita tahunya dari film aja gitu, Avengers, Iron Man dan sebagainya gitu. Itu sisi menariknya di situ salah satunya. Kalau formula ceritanya mah mirip-mirip gitu. Cuman yang bikin beda kan temanya. Tema ini Origin tahun 2017, mungkin di sana di Amerika udah mulai banyak istilahnya yang tertarik ke AI. Perkembangannya udah lebih maju dibanding di sini gitu yang baru awal-awal ini gitu. Awal-awal tahun ini viral gitu istilahnya kabarnya gitu. Adapun kalau dibandingin sama novel-novel yang lain, banyak tetap menarik gitu karena ngambil temanya selalu yang kontroversial, misal tentang agama, tentang keimanan umat agama lain, tentang kondisi bumi yang sekarang lagi overpopulasi apa dan sebagainya gitu. Menariknya kayak gitu. Tema bahasan utamanya gitu ya dari cerita itu. Meskipun karakternya tetap sama Robert Langdon itu. Oke, thank you.